A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septi Fauza Arjaba dengan NIM 050404244139 akan menjelaskan tentang ekonomi di 2025 dan 2026 di negeri kita Indonesia. Pemerintah baru saja mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menghadapi tantangan global. Sebenarnya kebijakan ini itu mencakup beberapa program akselerasi di tahun 2025 itu sekitar 8 program, sedangkan di tahun 2026 itu 5 atau 4 gitu. Kemudian yaitu ada 5 program unggulan penyerapan tenaga kerja termasuk intensif pajak untuk UMKM. Nah, kemudian yaitu percepatan deregulasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Dan kemudian yaitu dukungan pembangunan 3 juta rumah dengan relaksasi kredit BPJS, yaitu program-program keunggulan di ekonomi di tahun 2025 itu. Sebenarnya itu ini tuh seperti fenomena ketatanegaraan yang menarik untuk dianalisis melalui hadis-hadis hukum tata negara dalam Islam. Di sini tuh ada mengajarkan keadilan, kesejahteraan umat, kemudian amanah kepemimpinan, dan sebagaimana sabda Rasulullah yang menjadi fondasi siasat syariah atau politik syariat. Prinsip kepemimpinan dalam hadis tata negara dalam Islam, hukum tata negara atau siasat dusta tidak lepas dari amanah kepemimpinan yang ditegaskan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini itu menekankan bahwa sebenarnya pemimpin itu harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, sehingga ekonomi di 2025 ini harus dilihat sebagai upaya pemenuhan amanah di mana pemerintah mendorong investasi melalui RDTR, terintegrasi OSS dan alokasi per wilayah, serta perluasan penerima manfaat hingga 300 daerah di 2026. Itu program hingga tahun kedepannya di 2026. Analisis ini selaras dengan hadis lain. Pemimpin yang adil akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Di sini itu menuntut kebijakan publik berorientasi pada maslahat umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan pemerintah sendiri. Kemudian yaitu dengan demikian program intensif PPH final di 0,5% untuk UMKM. Hingga omset 4,8 miliar itu hingga 2029 dengan anggaran 2 triliun dapat dianggap sebagai bentuk keadilan ekonomi yang islami karena mendukung golongan lemah sebagai pemerintah syariat. Kemudian yaitu keadilan ekonomi ala syariat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah menyukai keringanan dan membenci kesulitan. Tapi agak menyimpang dengan negara kita ini Indonesia. Kadang itu kita orang yang di bawah itu sering diinjak-injak gitu ya, menyimpangnya seperti itu. Tidak sesuai dengan hadis gitu loh. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan bisa menjadi pedoman bahwa kebijakan negara harus memudahkan rakyat. Tapi di Indonesia kan tidak, bukan memberatkan lah kan. Kemudian yaitu paket ekonomi di 2025 itu menerapkan prinsip melalui deregulasi PP nomor 28 tahun 2025 yang mempercepat perizinan investasi dan
relaksasi SLIK OJK untuk kredit rumah. Menargetkan 150 miliar ditanggung BPJS demi 3 juta unit hunian atau tempat tinggal. Kemudian yaitu fenomena ini mencerminkan hirabah terhadap kemiskinan, di mana Rasulullah juga bersabda, barang siapa memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sehingga program penyerapan tenaga kerja di kota besar seperti Jakarta untuk gig ekonomi menjadi wujud konkret syariah al-Roid atau kebijakan yang meredahkan beban rakyat. Namun pemerintah PPN menjadi 12% di awal 2025 ini harus diwaspadai juga agar tidak bertentangan dengan hadis. Janganlah kamu membebani rakyat hingga mereka lari dari wilayahmu. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab yang menolak pajak berlebih demi keadilan fiskal. Implementasi dan tantangan kontemporer dari perspektif hadis tata negara seperti sabda Rasulullah. Umatku tidak akan bersatu atas kekeliruan. Jadi peganglah pada apa yang mayoritas umatku sepakati. Kebijakan publik harus melibatkan musyawarah untuk maslahah umum. Pemerintah menjamin kesiapan implementasi paket ekonomi 2025 melalui koordinasi antar kementerian yang selaras dengan prinsip, terutama dalam proyek perkotaan dan perluasan lapangan kerja. Tantangan ketatanegaraan muncul jika deregulasi, berjuang korupsi atau ketimpangan, sebagaimana diperingatkan hadis. Jika amanat dikhianati, maka tunggulah kiamat. Sehingga pengawasan lembaga seperti KPK dan DPR menjadi krusial agar kebijakan ini benar-benar mencapai Indonesia Emas 2045 sebagai program Bapak Prabowo itu. Dengan prinsip syuro dan hisbah. Pada akhirnya, analisis ini mengajak kita merefleksikan bahwa kebijakan negara modern di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dapat diperkaya oleh warisan hadis tata negara untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk pemahaman tentang kebijakan publik dan ajaran Islam dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Selamat malam.